Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah sehingga kita bisa dipertemukan dalam kajian mata kuliah profesi keguruan BK, yang mana pada saat ini yang akan kita kaji adalah berbagai peran guru BK di sekolah ya. Diawali dari pendahuluan terlebih dahulu ya, bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu bantuan atau pengarahan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang yang membutuhkan konseling ya, yaitu kita sebut sebagai konseli ya, ataupun ada juga beberapa yang menyebutnya sebagai klien, agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi di sini seorang konselor ya, itu perannya adalah untuk menyelesaikan problematika ataupun masalah yang dihadapi oleh peserta didik, dalam hal ini adalah konseli, dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik ya, atau konseli. Dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah ya, baik itu jenjang SD, SMP maupun SMA, MA serta pun MTS ya, bimbingan konseling atau kita sebut ya sebagai BK ya, merupakan sarana yang memiliki peranan penting ya untuk siswa dalam mengembangkan potensinya serta tadi menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini secara garis besar ya, peran BK di sekolah itu adalah membantu peserta didik menyelesaikan masalah dan juga membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi. Nah, kemudian peran-peran bimbingan dan konseling itu dalam membantu siswa menyelesaikan masalah serta mengembangkan potensi itu diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi bimbingan dan konseling. Lah, kira-kira apa saja fungsi guru BK di sekolah? Lah, yang pertama, fungsi guru BK yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya ya, yaitu potensinya dan lingkungannya, baik itu lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan juga norma agama. Jadi peran BK yang pertama yaitu adalah peran memahamkan peserta didik ataupun peran pemahaman terhadap konseli ya. Peran pemahaman yang seperti apa? Yaitu pemahaman terhadap dirinya sendiri ya, dalam hal ini adalah dirinya dan juga potensinya serta lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Jadi peran BK yaitu mengembangkan potensi yang ada pada diri konseli secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya secara dinamis dan juga konstruktif, yaitu peran BK membantu peserta didik agar supaya peserta didik mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara dinamis dan juga secara konstruktif.
Yang selanjutnya adalah fungsi preventif atau peran preventif ya, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami konseli. Jadi peran guru BK di sini adalah melakukan upaya preventif ataupun pencegahan agar supaya konseli, dalam hal ini adalah peserta didik, tidak istilahnya tidak mengalami problematika ataupun tidak mengalami masalah ya. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Jadi seorang konselor ya, peran konselor di sini adalah istilahnya memberikan bimbingan ya kepada peserta didik agar supaya peserta didik itu menjauhkan diri atau menghindarkan diri dari perbuatan yang membahayakan. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan juga bimbingan kelompok. Jadi agar supaya peserta didik itu mau menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan, itu bisa dilakukan guru BK melalui layanan orientasi, informasi, dan juga bimbingan kelompok. Yang selanjutnya adalah fungsi pengembangan. Peran pengembangan atau kita sebut sebagai peran pengembangan, yaitu fungsi atau peran bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Jadi di sini peran seorang konselor yaitu harapannya lebih proaktif ya. Nah, konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseli. Jadi peran konselor adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseli. Nah, konselor dan personal sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Jadi karena peran ini ya dituntut konselor dituntut proaktif, oleh karena itu ya perlu kerjasama berbagai pihak ya, baik itu konselor dan juga personel sekolah lainnya agar supaya bisa melaksanakan program-program ini secara berkesinambungan. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat ya, brainstorming, homeroom, dan juga karya wisata. Itu adalah fungsi ataupun peran pengembangan. Yang selanjutnya adalah fungsi atau peran penyembuhan ya, yaitu fungsi atau peran guru BK yang bersifat kuratif ya, penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya memberikan bantuan kepada konseli yang mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Ya, jadi di sini menyembuhkan ya konselor ya yang mengalami masalah ataupun memerlukan bantuan, baik itu aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Sedangkan teknik yang digunakan adalah konseling, baik itu konseling individu maupun konseling kelompok serta remedial teaching. Yang selanjutnya adalah fungsi atau peran penyaluran ya, yaitu fungsi atau peran bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler
Jadi di sini seorang konselor berperan membantu konseli untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler ya, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Jadi dibantu peserta didik atau konseli dibantu baik itu memilih ekstrakurikuler, jurusan atau prodi, dan juga pemantapan karir serta jabatan yang sesuai dengan dirinya. Ya, dalam melaksanakan fungsi ini atau peran ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Jadi konselor perlu bekerja sama karena memang ini menyangkut studi lanjut ataupun penguasaan jenjang karir ataupun jabatan dari konseli itu sendiri. Yang selanjutnya adalah fungsi ataupun peran adaptasi, yaitu fungsi ataupun peran ya membantu para pelaksana pendidikan ya, kepala sekolah ataupun madrasah, dan staf konsel dan staf ya, terus kemudian konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Jadi di sini fungsi adaptasi ini adalah membantu istilahnya apa ya, staf ya, kepala sekolah, staf, dan juga guru agar supaya mereka bisa menyesuaikan diri ataupun membuat program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Jadi peran konselor ya ataupun guru BK ini membantu kepala sekolah, staf, dan juga guru agar mereka bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah ataupun madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan juga kecepatan konseli. Jadi sekali lagi ya, guru BK ini bisa membantu agar supaya peserta didik itu bisa belajar, mereka bisa memilih metode yang tepat, mereka bisa menyusun bahan pelajaran yang tepat ya, yang sesuai dengan keadaan peserta didik ataupun keadaan konseli. Yang selanjutnya adalah fungsi penyesuaian ataupun peran penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan juga konstruktif. Jadi di sini seorang guru BK ataupun konselor berperan ya untuk membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan juga dengan lingkungannya secara dinamis dan juga konstruktif ya. Yang selanjutnya adalah fungsi ataupun peran perbaikan, yaitu fungsi atau peran bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak ataupun berkehendak. Jadi di sini guru BK berperan ya untuk membantu konseli ataupun peserta didik agar mereka dapat memperbaiki kekeliruannya, baik itu dalam berpikir, berperasaan, dan juga bertindak. Konselor melakukan intervensi ataupun memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada
tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Ya, di sini bisa seorang konselor bisa memberikan intervensi kepada konseli agar mereka memiliki pola pikir yang sehat dan rasional, ya. Yang selanjutnya adalah fungsi fasilitasi ataupun peran fasilitasi, yaitu fungsi ataupun peran, ya. Dalam hal ini seorang guru BK memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek diri konseli. Jadi difasilitasi, fungsi guru BK adalah memfasilitasi peserta didik ataupun konseli. Yang selanjutnya adalah fungsi ataupun peran pemeliharaan, yaitu fungsi ataupun peran bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Jadi di sini peran guru BK adalah memelihara agar supaya situasi kondusif ataupun sesuatu yang sudah baik itu kemudian yang ada pada diri konseli ataupun peserta didik itu bisa dipelihara ataupun bisa dipertahankan. Fungsi ataupun peran ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, kreatif, dan fakultatif ataupun pilihan sesuai dengan minat konseli. Jadi harus dipertahankan dengan program-program yang menarik, rekreatif, dan juga pilihan agar itu bisa menarik minat konseli agar mereka tetap terpelihara menjadi siswa ataupun menjadi pribadi yang baik. Yang selanjutnya, ya, peran bimbingan dan konseling tadi itu bisa diwujudkan dalam tugas guru BK, bisa diaplikasikan dalam tugas guru BK, yang mana menurut Hasanuddin, ya, ada beberapa tugas guru BK. Yang pertama adalah mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi ataupun keadaan sekolah, baik mengenai peralatan, tenaga, penyelenggara maupun aktivitas-aktivitas lain. Jadi seorang guru BK, ya, dalam mewujudkan perannya dia harus mengadakan yang namanya penelitian ataupun observasi. Yang kedua adalah kegiatan menyusun program dalam bidang bimbingan pribadi sosial, belajar maupun karir, serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung. Jadi selain melakukan penelitian dan observasi, guru BK, ya, harus melakukan penyusunan program. Yang selanjutnya adalah kegiatan melaksanakan dalam pelayanan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir, serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung. Ya, setelah menyusun program, yang kedua adalah melaksanakan program, ya, itu. Terus yang selanjutnya adalah kegiatan evaluasi pelaksanaan layanan dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Jadi setelah disusun programnya, kemudian dilaksanakan, yang selanjutnya adalah dievaluasi. Yang selanjutnya adalah menyelenggarakan bimbingan terhadap siswa, baik yang bersifat preventif, preservatif, maupun yang bersifat korektif ataupun kuratif. Jadi selain membuat program, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, juga menyelaksanakan bimbingan. Ya, selain itu sebagai guru mata pelajaran, guru bimbingan atau konselor membimbing 150 orang siswa dihargai sebanyak 18 jam. Sebaliknya dihargai sebagai bonus. Jadi
rasio seorang guru BK dalam membantu peserta didik itu adalah 150 orang. Jadi kalau kemudian tugas-tugas itu bisa dilaksanakan, harapannya peran-peran bimbingan dan konseling tadi yang sudah kita kaji itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Oke, mungkin itu yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini, pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.